Siapa tak kenal Indomie, produk mie instan yang dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Di balik keberhasilan produk Indomie terdapat nama pengusaha Sudono Salim. Sebagian orang mungkin mengenal nama Sudono Salim yang mendirikan perusahaan seperti Indofood, BCA, dan Bogasari. Nah, Sudono Salim merupakan pendiri perusahaan raksasa yang memproduksi mie instan tersebut. Sudono Salim memang berasal dari Tiongkok. Namun, meski imigran ternyata dia berhasil sukses di perantauan. Kemudian, dia bahkan jadi orang Indonesia yang sukses menyediakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat lainnya. Lim Sioe Liong adalah nama lahir Sudono Salim. Kerap disapa Lim, dirinya lahir di Fuking, Tiongkok pada tanggal 19 Juli tahun 1916. Saat beranjak remaja, kondisi Tiongkok kurang kondusif lantaran perang berkepanjangan dengan Jepang. Kakak Lim, Lim Sioe Hie, mencoba peruntungan ke negeri lain yaitu Indonesia. Dia merantau ke kota kecil bernama Kudus di Jawa Tengah. Melihat sang kakak yang merantau mendorong Lim buat menyusul Lim Sioe Hie. Apalagi saat itu beredar kabar yang semakin gak enak mengenai kondisi Tiongkok. Akhirnya, Lim menyusul sang kakak ke kota Kudus. Perjalanan ke kota Kudus gak mulus. Malah, Lim harus menaiki kapal layar ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, dia harus menunggu sang kakak menjemputnya buat bersama-sama ke Kudus. Dalam kurun waktu 4 hari tersebut, Lim alias Sudono Salim harus rela jadi gelandangan. Awalnya, Sudono Salim bekerja di pabrik kerupuk dan tahu. Salim ternyata bukanlah orang yang puas hanya bekerja saja. Sembari bekerja, Sudono Salim mencoba melihat peluang dan inspirasi bisnis apa yang bisa dijalankan. Gak seperti karyawan lainnya yang bekerja dari jam sekian ke sekian, Sudono Salim mencoba peruntungan bisnis. Jadi, sembari bekerja, Salim melihat ada peluang bisnis di perdagangan cengkeh dan tembakau di daerah tersebut. Kebetulan, Salim menikah dengan Lai Kim Nio alias Lilani yang orang tuanya merupakan saudagar terpandang di kota Kudus. Dari sang mertualah, Salim mendapatkan modal buat memulai usahanya di bidang cengkeh dan tembakau. Salim menikah dengan sang istri di usia 24 tahun. Saat usia 25 tahun, Salim sudah bisa mendapatkan koneksi supplier cengkeh dari Sumatera hingga Sulawesi. Salim bahkan bisa jadi bandar cengkeh yang cukup besar di kota Kudus. Hebat, dari sini terlihat bahwa Salim emang pebisnis yang gesit sekaligus hebat. Sebab meskipun modalnya berasal dari sang mertua namun dirinya bisa menggunakan modal tersebut sebaik mungkin. Sayangnya, bisnis yang dijalankan oleh Salim tersebut mengalami bangkrut dalam waktu singkat. Bukan karena kesalahannya tetapi keadaan yang memaksa. Tahun 1942 Jepang mendarat di Indonesia membuat hampir seluruh kegiatan masyarakat termasuk bisnis mesti terhentikan. Usaha Salim pun mesti vakum selama 3 tahun lebih. Akan tetapi, Salim gak menyerah begitu saja. Malah Salim melihat peluang bisnis lain yang jauh lebih menjanjikan ketimbang berbisnis cengkeh. Pasca perang tahun 1945 ternyata jadi inspirasi bisnis buat Sudono Salim. Dia melihat peluang adanya kebutuhan terhadap obat-obatan, persenjataan buat tentara untuk mempertahankan Indonesia dari Belanda, serta penyediaan logistik. Salim mencoba mencari koneksi dari berbagai pihak. Sampailah dia bertemu dengan Fatmawati, yaitu istri Soekarno. Dia juga kenal dengan beberapa figur tentara seperti Soeharto dan Kemal Idris. Dari sinilah, Salim memulai bisnis logistiknya. Dia pindah ke Jakarta dan membangun bisnis logistik dengan menyediakan beragam kebutuhan tentara. Salim mendirikan pabrik sabun dan pabrik lainnya yang memproduksi berbagai kebutuhan tentara Indonesia. Kejelian Sudono Salim buat melihat beragam peluang dan inspirasi bisnis bahkan di keadaan terdesak sekalipun tentu patut dapat apresiasi. Kebiasaan masyarakat lainnya juga gak luput dari perhatian seorang Sudono Salim. Pria beranak 4 ini melihat masyarakat Indonesia bergantung banget pada nasi. Padahal, sumber pangan tidak cuma dari nasi saja. Salim pun mendirikan PT Bogasari di tahun 1968. Perusahaan tersebut menjual tepung terigu. Sejarah mie instan di Indonesia dimulai pada tahun 1968, ketika perusahaan pembuat supermie yaitu PT 51 Sankyu, selanjutnya berganti nama menjadi PT 51 Sankyu Indonesia dan PT Supermie Indonesia didirikan. Perusahaan dibentuk oleh Syarif Adil Sagala dan Eka Wijaya Muis dengan bantuan Sankyu Sokushin Kabushiki Kaisha asal Jepang yang lebih dulu sukses sebagai negara produsen mie instan terwahid dan terbesar saat itu. Setelah diproduksi, Supermie resmi menjadi mie instan pertama di Indonesia dengan pemanfaatannya yang sangat luas dan tidak berbumbu. Pada tahun yang sama, PT Sanmaru Food Manufacturing didirikan. Sanmaru yang dimiliki Jayadi Jaya Chow Ming Hua, Wahyu Cuandi, Ulong Senjaya, dan Pandi Kusuma tersebut mulai memproduksi Indomie pada tahun 1972. Kelompok usaha asal Medan Sumatera Utara tersebut bernama Jangkar Jati Group. Pada tahun 1970, pemerintah Orde Baru menginginkan ada diversifikasi makanan pokok ketika harga beras mahal, sehingga mengarahkan publik untuk mengonsumsi roti dan mie, selain dari nasi.
Nah, yang diuntungkan dari kebijakan tersebut adalah tentu Om Lim yang sudah kadung terkenal sebagai pengusaha gandum. Pada tahun 1971, Om Lim yang nantinya sukses mendirikan grup Salim Indofood mendirikan pabrik penggilingan gandum Bogasari di Tanjung Priok, tepatnya pada tanggal 29 November tahun 1971. Bisnis inilah yang membesarkan grup Salim nantinya. Pada tahun 1976, Supermi mulai mengekor Indomie dan bertransformasi menjadi mie instan berbumbu. Barulah pada tahun 1977, PT Sarimi Asli Jaya didirikan Om Lim dan mulai memproduksi sarimi pada tahun 1982. Namun, ketika harga beras mulai stabil karena pengembangan pestisida dan pupuk, Om Lim yang membeli mesin pabrik dalam jumlah besar menilai harus menggandeng pihak lain agar mesinnya tidak karatan. Karena itulah, Om Lim berusaha menggandeng Sanmaru dan Indomie untuk memanfaatkan fasilitas pabriknya. Akhirnya pada tahun 1984, Sanmaru dan Sarimi Asli berhasil bergabung dengan cara membentuk perusahaan patungan bernama PT Indofood Interna Corporation. Lalu pada tahun 1986, giliran Supermi Indonesia yang diakuisisi Indofood Interna melalui anak usahanya yang bernama PT Lambang Insan Makmur. Perusahaan baru yang bernama PT Panganjaya Inti Kusuma didirikan Om Lim pada tahun 1990 dan menjadi cikal bakal PT Indofood sukses makmur pada tahun 1994. Perusahaan didukung oleh keberadaan 17 pabrik dengan 12 lokasi. Ke-12 kota lokasi pabrik mie instan perusahaan adalah di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Malaysia. Selain itu, Indomie juga diproduksi beberapa perusahaan di luar PT Indofood sukses makmur tetapi dikuasai grup Salim dan memproduksi mie instan tersebut. Dua di antaranya yang terkenal adalah di Nigeria yaitu The United Food Industries atau Dufil dan Dufil Prima Food yang bahkan membuat masyarakat Afrika meyakini Indomie adalah produk dari benua tersebut, serta Pinehil Arabia Food di Saudi Arabia. Berikut ini perjalanan produk Indomie. Tahun 1972, Indomie pertama kali diluncurkan dengan varian rasa Indomie kaldu ayam. Tahun 1982, peluncuran Indomie kari ayam. Tahun 1983, peluncuran Indomie mie goreng. Tahun 2014, peluncuran Indomie goreng dendeng balado dan Indomie soto Lamongan. Tahun 2015, peluncuran Indomie My Noodles. Tahun 2016, peluncuran dua varian Indomie Real Meat yaitu mie goreng ayam jamur dan mie goreng rendang, Indomie goreng ayam bawang, serta Indomie goreng soto. Tahun 2017, peluncuran Indomie mie goreng sambal rica-rica, Indomie mie goreng sambal matah, Indomie mie goreng masak habang, Indomie mie goreng Aceh, Indomie Real Meat telur balado, dan Indomie Real Meat empal goreng. Tahun 2018, peluncuran Indomie Special Quality Noodle dan Indomie telur asin. Dari kisah perjalanan pengusaha Sudono Salim dan produknya Indomie, ada 3 kunci sukses yang dapat kita jadikan pelajaran, yakni 1. Konsisten dalam berinovasi dalam pemasaran. 2. Percaya diri bahwa produk yang dihasilkan merupakan yang terbaik. 3. Kerja keras. Keberhasilan sebuah merek atau perusahaan akan sangat bergantung pada semangat dan kerja keras timnya.